Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Berbagi Makna 7. Yang kali ini akan kami sampaikan sebuah judul dari Chamber Social Value, yaitu nilai-nilai sosial. Sejak tahun berapa, sudah lama sekali, sampai hari ini kita selalu meributkan atau mendiskusikan mengenai sertifikat halal terhadap makanan yang kita konsumsi. Sampai-sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu menerbitkan sertifikat halal. Bahkan air mineral pun itu harus juga menggunakan sertifikat halal. Nah, yang ingin saya sampaikan, bahwa sertifikat halal ini apakah perlu? Apakah tidak seharusnya dibalik menjadi sertifikat haram yang perlu diterbitkan? Jadi gini Gus, judulnya adalah sertifikat halal. Nah, saya kasih strip. Apakah tidak sebaiknya sertifikat haram? Nah, kita ngomong sertifikat halal, ini kan dalam rangka negara menjaga umatnya supaya tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Islam, dan ditujukan kepada mayoritas segenap umat Islam. Nah, untuk kita bicara soal halal haram, khususnya bagi makanan, maka sebaiknya kita mengacu kepada referensi, yang utama referensinya adalah Al-Quran. Nah, setahu saya di Al-Quran itu kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 173, yang mana Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya aku hanya mengharamkan 4 hal, yaitu apa? Bangkai, daging babi, darah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi kalau kita bicara soal halal haram, kita bicara soal referensinya dulu. Yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena secara hierarkis itu kita punya, ada isian ulama, ada imam-imam, ada hadis, dan yang tertinggi adalah Al-Quran. Nah, di Al-Qurannya ini ada 2 referensi. Yang pertama adalah Al-Baqarah 173. Yang kedua adalah surat Toha, itu ayat 2. Apa yang dikatakan oleh Al-Baqarah
ayat 173, bahwa kata Allah, aku hanya mengharamkan 4 hal yang haram. 1. Bangkai. 2. Darah. 3. Daging babi. Yang keempat, ini yang sering kurang difahami secara cermat, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hati-hati, menyebut nama selain Allah. Jadi artinya apa, Gus? Binatang yang disembelih yang halal itu ketika menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar atau apapun, dan tidak nyebut apa-apa. Karena yang diharamkan adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya, untuk Ki Gede Jembatan Bondet, atau untuk Ki Gede Ancol, atau untuk Ki Gede apa, atau untuk penjaga apa. Inilah yang disebut binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Karena kalau binatang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu artinya sebuah persembahan kepada, katakanlah seperti dewa-dewa, penjaga-penjaga tempat, hal-hal yang sifatnya adalah tahayul, iya kan? Dan itu perbuatan musyrik. Ini, jadi saya ulangi, kalau kita bicara soal sertifikat halal atau sertifikat haram, kita harus bicara dulu soal referensinya, dasar-dasar hukumnya. Dasar hukum yang paling tinggi dalam kita beribadah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang ngomong soal makanan yang dikonsumsi, khususnya daging, itu 1 Al-Baqarah 173 yang bunyinya ada 4 hal yang diharamkan Allah. 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, dan yang keempat yaitu binatang atau daging yang berasal dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini harus dipahami secara cermat, karena di kalimat yang ini ada kata-kata li ghairillah, menyebut nama selain Allah. Jadi artinya daging yang halal itu daging yang disembelih dari binatang yang menyebut nama Allah atau tidak menyebut apa-apa. Karena yang diharamkan adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Paham guys ya? Ini. Kemudian referensi yang kedua adalah Toha. Surat Toha ayat 2 itu bunyinya, ayat pertamanya Toha, ayat keduanya adalah ma'anjalna alaika qur'ana litasqa. Artinya bahwa makna esensialnya bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuat repot orang. Karena Tuhan tahu manusia itu bebannya terbatas, kemampuannya terbatas, waktunya terbatas, dan lain-lainnya serba terbatas. Tidak seperti sang kholik yang semuanya tak terbatas. Tapi kalau manusia karena sifatnya terbatas, maka tegas di dalam surat Toha ayat 2 bahwa aku turunkan Al-Quran tidak semata-mata untuk, atau sama sekali tidak untuk membuat orang menjadi repot.
Ini betapa bijaksananya yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong soal bicara halal dan haram, masyarakat industri itu merasa repot dengan mengurus sertifikat halal. Karena apa? Prosedurnya sangat rumit, waktunya lama, dan mengandung biaya. Jadi repot, rumit, lama, dan mahal. Nah, tentu dengan repot, rumit, dan mahal inilah akan mengganggu perjalanan perekonomian kita. Jadi, ada beberapa usulan untuk sertifikat halal ini. Satu, diganti menjadi sertifikat haram. Karena apa? Karena yang haram itulah yang sedikit. Sejak kapan ada air minum harus dikasih label halal? Sejak kapan pisang goreng harus dikasih label halal? Nah, mestinya yang dikasih label adalah makanan-makanan yang mengandung bahan yang diharamkan oleh Islam, yaitu tadi daging babi, bangkai, darah, dan daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama selain Allah. Ini. Nah, jadi untuk solusi sertifikat halal haram ini, sertifikat halal ini, yang pertama diganti sertifikatnya menjadi sertifikat haram. Misalnya kita nih berempat orang pribumi, terus ada orang asing satu, terus ada kewajiban undang-undang bahwa jidatnya orang itu harus dikasih stempel antara pribumi dan asing. Ya kan, yang perlu dikasih stempel kan yang sedikit, yang asing. Yang banyak nggak usah toh. Jadi cobalah para pengelola negara nih, mohon maaf sebesar-besarnya, mengelola segala sesuatu dengan kecerdasan yang mumpuni, dan jangan sebaliknya yang akhirnya merepotkan semua anak bangsa, termasuk atau khususnya para produsen yang memproduksi produk-produk makanan. Jadi solusi untuk sertifikat halal ini diganti menjadi sertifikat haram. Alternatif yang kedua adalah self-declare. Produsennya yang memberi label sendiri bahwa produk ini bahannya adalah ini. Nah, ya kan? Atau sebagai contoh ada dua penjelasan, misalnya produk ini saya buat dengan bahan ABCD. Dalam kurung penjelasannya tidak mengandung darah daging babi, ya dah? Terus bangkai dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi dinyatakan sendiri oleh produsennya, self declaration. Nah, pemerintah tinggal mengontrol, memeriksa secara random sampling, secara periodik atau secara acak, mana produk-produk yang dicurigai haram untuk muslim dan beredar. Yang kedua, sertifikat halal haram haram ini kan, sertifikat halal ini kan untuk muslim. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau ada sebuah produk mengandung daging babi? Maka harus dijelaskan, karena itu haram buat orang Islam, tapi kan buat orang Hindu tidak diharamkan. Sedangkan di Indonesia ini bukan hanya pemeluk Islam. Jadi kalau menurut saya atau menurut kami, yang paling fair sertifikat halal dan haram ini tidak perlu. Yang perlu adalah self-declare. Artinya pernyataan sendiri dari produsennya bahwa produk saya ini mengandung bahannya ABCDE. Dalam kurung tidak mengandung EFGHIE.
Nah, konsumen silahkan milih. Konsumen Muslim, oh ini ada babinya, saya nggak mau beli. Tapi orang Hindu boleh beli, toh? Oh, produk ini mengandung darah, saya Muslim tidak beli. Ya silahkan. Jadi bebaskan produsen ini tanpa harus melanggar hukum-hukum yang paling esensial, yaitu apa? Quran. Lawang di Qurannya aja yang diharamkan hanya 4. Dan mengenai kok daging itu bangkai, ya dah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan darah. Itu pun kalau kita maknai dari ayat 173 Al-Baqarah, itu masih ada lanjutannya, Gus. Dan jika dalam keadaan darurat dan terpaksa, itu semua ditolerir. Yang tadi ketat 4 itu adalah dalam kondisi normal. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sertifikat halal kami mengusulkan untuk segera dicabut. Dan yang selama ini dikelola oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia, rakyat juga sekarang mengerti dan mengetahui bahwa sesungguhnya bahwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga negara, tetapi lembaga masyarakat. Jadi sangat tidak punya hak untuk memiliki otoritas mengharamkan dan menghalalkan sebuah produk yang kaitannya dengan kegiatan perindustrian bagi segenap warga negara Indonesia. Nah, jadi ada 2 mengenai sertifikat halal ini dicabut. Nah, penggantinya yang pertama ganti menjadi sertifikat haram, karena yang haram itulah yang sedikit. Nah, alternatif yang kedua, nggak perlu ada sertifikat halal dan haram. Yang perlu adalah self-declare. Pernyataan sendiri dari produsennya mencantumkan bahwa produk ini terbuat dari bahan ABCD dan tidak mengandung EFGHI. Konsumen silahkan milih. Ketika produknya mengandung darah, orang Islam nggak mau beli, karena ada di Qurannya nggak boleh. Tapi orang yang tidak beragama Islam kan boleh. Oh, ada produk yang mengandung babi, orang Islam tidak mau makan. Tapi orang Hindu, ya kan, seperti dulu ada staf saya orang Bali, dia makan daging babi. Jadi berikan bangsa Indonesia itu sebuah kemerdekaan yang proporsional. Lebih khususnya adalah kemerdekaan bagi kaum industriawan untuk memproduksi produk-produknya, tapi dengan catatan tidak melanggar hal-hal yang esensial dan mendasar. Nah, kalau ada yang melanggar, misalnya ada seorang produsen, Gus, bikin produk, ada daging babinya, tapi dia tidak menyatakan di dalam stikernya, di dalam self-declare-nya. Nah, itulah yang harus diurus. Itulah dia yang melanggar. Iya kan? Nah, jadi rakyat, khususnya kaum produsen, juga harus jujur. Cantumkan bahannya apa dan berikan penjelasan tidak mengandung bahan apa. Itu lebih lengkap. Nah, kenapa sertifikat halal ini perlu dicabut? Sekarang katanya dialihkan ke satu lembaga baru di bawah Kementerian Agama. Ya, tetapi kami usulkan kepada lembaga baru yang di bawah Kementerian Agama ini tidak perlu menerbitkan mewajibkan sertifikat halal atau haram. Yang perlu adalah suatu sertifikat atau self-declare. Nah, ini juga bisa diurus sekaligus ke Dirjen POM. Ya kan, pengawasan obat dan makanan. Jadi misalnya
POM itu mensyaratkan selain makanan ini harus sehat terhadap tubuh, juga makanan ini harus halal buat orang muslim. Jadi satu aja chef declare-nya plek, iya kan, dan diperiksa oleh BP POM secara random sampling. Ngapain mas kita itu membuat aturan-aturan yang bikin ribet, iya kan, yang akhirnya mengganggu perjalanan ekonomi kita menjadi tidak efisien, kemudian juga menimbulkan kontroversial, iya. Buang hal-hal yang kontroversial, apalagi yang kontroversial ini tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, dalam diskusi soal halal haram ini, kan ditujukannya mayoritas kepada masyarakat yang beragama Islam. Nah, kalau masyarakat beragama Islam ngomong soal halal haram, mari kita berdasarkan referensi dasar sumber hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Quran. Nah, di Al-Qurannya itu ada dua minimal referensi. Satu, Al-Baqarah 173 yang menyatakan bahwa 4 hal yang diharamkan: bangkai, daging babi, darah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan referensi yang kedua adalah surat Toha ayat 2. Toha ayat keduanya, ma'anzalna 'alaika Qur'ana litasqa, bahwa sesungguhnya Quran diturunkan bukan untuk membuat repot orang. Jadi terakhir kami tegaskan kepada stakeholders yang mempunyai wewenang untuk urusan sertifikat produk makanan ini, please, tidak perlu lagi ada sertifikat halal. Kalaupun ada sertifikat, paling-paling sertifikat haram, tapi itu pun tidak perlu. Yang paling fair menurut kami adalah self-declaration, self-declare, pernyataan sendiri dari produsennya. Nah, siapa yang melanggar, itulah yang harus dikenakan sanksi. Saya kira itu uraian dan penjelasan singkat kami mengenai sertifikat halal. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi masukan bagi para stakeholders yang berkaitan dengan urusan produk makanan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.